Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Uh, pada Sore. praktik coaching hari ini, yaitu kasus ketiga. Pada kasus ketiga ini ada seorang rekan guru yang datang kepada kita untuk menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan teguran kepala sekolah kepada dia atas sikapnya terhadap pengawas sama proses supervisi praktek mengajar di kelas. Dan guru tersebut datang ke kita berlaku sebagai coaching di sini. Nah, di sini yang berlaku sebagai coach itu adalah saya sendiri, Bruno, terus coachingnya Pak Franky, sedangkan observernya Ibu Ocha. Langsung saja kita mulai. Pak Franky, silahkan. Selamat pagi, Pak Bruno. Selamat pagi, Pak. Mari, Pak, silahkan duduk. Pak Bruno, sebenarnya saya datang ke sini, saya mau curhat, Pak. Oh ya, Pak. Saya juga melihat akhir-akhir ini, Pak, sering murung dan sedih. Ada apa, Pak? Mau curhat apa, Pak? Silahkan, Pak. Begini, Pak. Saya perlu teman untuk mendiskusikan dan curhat untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih Bapak sudah mau menjadi teman curhat saya, dan terima kasih sudah mau peduli. Tapi saat ini Pak Bruno tersibuk, Pak. Ya, Pak, saya tidak sibuk. Saya juga sudah menyelesaikan pekerjaan, tugas-tugas anak saya sudah diperiksa, dan hari ini saya tidak ada jam kosong hari ini. Begini, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang, Pak. Oh ya. Terus kira-kira permasalahannya apa, Pak? Kebetulan hari ini saya ada waktu luang, Pak. Syukur, Pak. Saya memang mengharapkan Pak Bruno hari ini ada waktu. Begini, Pak, saya merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi yang sedang saya hadapi ini. Saya tidak tahu mau buat apa-apa lagi karena ini sudah mengganggu saya ke depannya, Pak. Oh, begitu. Baik. Sekarang coba Pak ceritakan kepada saya apa masalah yang sedang Bapak hadapi saat ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Pak Franky hadapi, karena memang saya melihat Pak akhir-akhir ini sering murung. Begini, Pak, saya ini merasa sangat tidak enak hati dengan kepala sekolah kita. Oh, sedih begitu kah, Pak? Tidak enak hati saja pokoknya, Pak. Oh, tidak enak hati bagaimana, Pak? Apa yang membuat Pak tidak enak hati atau tidak nyaman seperti ini dengan beliau? Biasanya Pak dengan kepala sekolah kan dekat dan biasa-biasa saja. Begini, Pak Bruno. Kemarin kepala sekolah memanggil saya untuk menghadap beliau. Kemudian beliau langsung menegur saya. Jadi katanya cara saya mengajar dan sikap saya kepada pengawas, dan kemarin yang supervisi saya adalah pengawas. Jadi kepala sekolah mendapatkan laporan dari pengawas yang supervisi saya. Kemudian saya dipanggil oleh kepala sekolah. Lalu langsung menegur saya. Kata kepala sekolah, sikap saya kurang tepat kepada pengawas. Oh, begitu. Jadi kemarin Bapak Kepala Sekolah menegur Pak Franky karena adanya laporan dari pengawas yang merasa tidak terima dengan cara mengajar Pak di kelas pada saat supervisi kemarin. Padahal kalau saya lihat, supervisi kemarin kayaknya itu bagus-bagus saja, Pak. Siswa aktif, ada komunikasi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, dan pembelajaran berjalan dengan baik kayaknya, Pak. Iya, Pak Bruno.
Saya sudah berusaha, istilahnya kan menyampaikan kepada pengawas. Walaupun saat mengajar, saya tidak menggunakan buku teks. Saya dalam RPP, kemudian dalam PTT yang saya sampaikan, terdapat sumber belajar, tetapi tidak terdapat buku teks. Nah, beliau mempertanyakan itu, kenapa tidak ada buku teks. Saya tidak bermaksud untuk tidak hormat, karena telah kami selesai supervisi. Kemudian saya langsung menjawab, saya memang tidak mengajar menggunakan buku teks, tetapi saya tetap mengacu pada kurikulum, Pak. Saya pikir kita dengan situasi pandemi ini tidak harus menggunakan buku teks, melainkan masih banyak sumber belajar lain yang kita dapatkan. Jadi, beliau mendengar kata-kata saya, sepertinya beliau itu tidak menerima. Dianggap saya lancang terhadap beliau. Mungkin cara-cara saya bicara yang membuat beliau tidak nyaman. Maksudnya menganggap saya tidak sopan kepada beliau. Oh, begitu Kak, Pak. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak bisa berpikir seperti itu? Bisakah Bapak menceritakan kronologi yang terjadi saat itu, sehingga membuat pengawas itu merasa tersinggung dengan perkataan Bapak? Padahal Bapak kan melakukan pembelaan terhadap apa yang disampaikan oleh pengawas kepada Bapak. Sebenarnya Pak, saya spontan menjawab pertanyaan dari pengawas. Kayaknya Pak, saya merasa tidak sama sekali yang ada ekspresinya si kemarin. Kelihatannya tidak terima. Secara tiba-tiba kan tidak enak. Saya memang sering seperti itu Pak Bruno. Jika saya merasa tidak salah, saya langsung menjawabnya spontan. Tapi tidak bermaksud tidak sopan kepada beliau. Oh, begitu Kak Bapak. Berarti kalau saya lihat dari permasalahan yang tadi, Bapak kesulitan mengontrol emosi pada saat merasa disalahkan. Bukan begitu, Bapak? Bisa jadi seperti itu. Memang kadang saya juga bersikap seperti itu. Oh, baik. Lalu kesulitan apa lagi yang Bapak rasakan dan ingin Bapak ceritakan kepada saya, supaya saya bisa mengurangi beban yang Bapak rasakan? Ya Pak, saya ingin Pak Bruno membantu saya agar dapat baik kembali dengan kepala sekolah dan pengawas. Dan saya ingin saat mengajar, saya dapat melengkapi semua bahan belajar yang saya gunakan saat mengajar nanti. Dan saya juga berharap kepala sekolah dan pengawas bisa memaklumi ini semua. Oke, kalau begitu saya mau bertanya kepada Bapak, kira-kira apa yang selama ini Bapak lakukan untuk mengontrol emosi yang mungkin bisa jadi datangnya tiba-tiba pada diri Bapak selama ini, dan bisa juga terjadi pada situasi berbeda pada saat ini, dan apa saja yang pernah Bapak lakukan untuk memperbaiki, serta bagaimana cara Bapak untuk mengkomunikasikan keinginan Bapak tersebut. Begitu Bapak. Kalau pada saat situasi berbeda, saya lebih banyak melakukan sesuatu, mencoba untuk tenang, biasanya menghibur diri, dan banyak aktivitas saya yang lain yang positif, seperti mendengarkan musik, kemudian jalan-jalan, terkadang menghibur diri dengan kata-kata di dalam hati. Terkadang menarik napas panjang dan menghembuskannya. Tetapi untuk menghadapi kepala sekolah, untuk minta maaf, saya harus mengumpulkan keberanian dulu, Pak. Tapi saya maulah untuk minta maaf. Kalau begitu, kenapa harus mengumpulkan keberanian Bapak? Bukannya Bapak dekat dengan beliau. Ya, walaupun dekat, tapi masalah ini lebih banyak formal kita. Jadi, saya juga ingin kepala sekolah tidak mendapat teguran dari pengawas. Betul sekali Bapak Freddy. Jadi, Bapak juga harus menjaga antara pengawas dengan kepala sekolah biar tetap baik. Oke, baik Bapak Franky. Dari beberapa hal yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, yang mana menurut Bapak jadikan prioritas utama untuk terselesaikan terlebih dahulu? Yang pertama, bertemu dengan kepala sekolah dan meminta maaf. Dan meminta memfasilitasi untuk bertemu kepala sekolah dan meminta maaf pada pengawas.
Kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah dan pengawas terkait referensi belajar yang saya gunakan saat mengajar, supaya apa yang saya lakukan dapat diterima dengan baik dan tetap mengacu pada kurikulum. Oke, Pak Guru, tetap semangat. Apa komitmen Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya saya ingin mengajak Pak Bruno karena ingin mengingatkan saya pada komitmen tadi. Saya minta Pak Bruno untuk menemani saya bertemu dengan kepala sekolah. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Kenapa harus saya, Bapak? Begini Pak, karena saya merasa ketika ditemani Bapak mungkin saya bisa menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi ada teman mungkin lebih baik. Baik, Bapak, saya akan bersedia membantu Bapak. Terima kasih Pak Bruno sudah membantu saya mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan arahan untuk mencari solusi. Terima kasih Pak Bruno. Oke, Pak Franky, sama-sama. Oke, baik. Sebagai observer, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait alur Tirta. Yang pertama, tujuan. Di sini, Koci sudah menyampaikan tujuan yang jelas pada Coach, di mana Koci ingin mencari solusi tentang hubungan yang kurang nyaman dengan pengawas tadi, karena mungkin tanggapan langsung yang diberikan oleh Koci terkait pemakaian buku teks yang tidak dilakukan oleh Koci. Kemudian, di bagian identifikasi, Coach membuat Koci merespon jawaban dengan lancar. Lalu rencana aksi, di sini Coach yang memancing Koci untuk mengeksplorasi jawaban yang lebih mengerucut, di mana pertanyaan Coach sangat membantu Koci pada alur pengambilan keputusan mandiri dan reflektif. Kemudian tanggung jawab, pertanyaan Coach mengarahkan Koci untuk berkomitmen secara mandiri dan berinisiatif untuk menemui kepala sekolah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Terima kasih.